Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang sama-sama diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada, kita bersyukur pada hari ini bahwa oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Senin tanggal 17 Juni tahun 2024. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, oleh karena kemurahan-Mu, kami terus menikmati kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Dan mengawali kegiatan kami, mengawali pekan kami pada pagi hari ini, kami akan membaca firman Tuhan sebagai kekuatan untuk menjalani tanggung jawab kami pada saat ini. Berkati kami ya Tuhan untuk membaca firman-Mu, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari kitab Galatia pasal 6 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri, mereka yang secara lahiriah suka menunjukkan diri. Merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Dari pembacaan kita ini diberikan satu tema, bermegah hanya dalam salib. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kebiasaan dalam perjalanan kehidupan kita, biasanya orang bermegah karena bahagia, sukses, kaya, dan apa yang diharapkan itu boleh dimilikinya. Bermegah sama dengan memuji diri sendiri. Dalam pembacaan kita menurut Paulus, orang percaya yang sudah menerima banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan, lalu masih memuji diri sendiri atau bermegah, maka itu merupakan kesalahan. Itu adalah sebuah kesombongan atau kecongkakan dalam perjalanan kehidupan ini. Paulus dalam bagian ini sebenarnya mau menyampaikan ucapan selamat kepada orang-orang di Galatia. Namun karena melihat pengaruh Yudaisme atas mereka, muncul kekhawatiran dalam hatinya. Ia mencoba membentengi mereka dengan menganjurkan mereka supaya hati-hati dalam iman. Orang-orang Kristen yang masih terikat tradisi Yahudi memaknai sunat sebagai topeng supaya lolos dari kutuk salib. Mereka kemudian menyarankan supaya orang-orang di Galatia disunat, padahal mereka tidak mengerti arti sunat yang sebenarnya. Yang penting bagi mereka bahwa dengan disunat mereka selamat. Oleh karena itu, Paulus menekankan agar orang-orang Galatia tahu siapa Kristus dalam hidup mereka. Kalau mereka mau bermegah, bermegahlah karena salib Kristus. Dengan jalan salib, kita telah menerima hidup berharga dari Allah. Soal bersunat atau tidak bersunat bukanlah hal yang penting dalam kehidupan di dalam Kristus. Melainkan yang penting adalah terwujudnya ciptaan baru dalam terang keselamatan Allah yang mempunyai masa depan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan,
Bagi mereka yang hidup dengan pedoman ini, Paulus kemudian memohonkan berkat Allah. Ini merupakan gambaran bahwa mengikuti perintah Allah dalam Yesus Kristus, maka berkat-berkat-Nya akan tercurah dengan melimpah dalam hidup kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui pembacaan kita ini mau mengajar kita bahwa sebagai orang yang percaya tak sepatutnya berbangga atau membangga-banggakan diri tentang hal-hal yang lahiriah atau material. Kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus kemudian kembali menegaskan bahwa ia sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam Tuhan. Kita bermegah di dalam Tuhan karena status kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka dari itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika dalam perjalanan kehidupan kita ini kita mau bermegah, kita mau memuji-muji diri kita sendiri, bermegahlah hanya dalam salib Kristus. Karena kita percaya kesuksesan dan apapun yang kita miliki saat ini, itu semua berasal dari Tuhan sendiri. Amin. Mari berdoa. Terpuji namamu di sorga, Bapa pemilik kehidupan kami. Terima kasih kami kembali dikuatkan oleh firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini kami boleh meteraikan dalam setiap langkah kehidupan kami, terlebih menjadi kekuatan kami menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Bapa dalam kerjaan sorga, seluruh aktivitas kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menolong dan memberkati kami semua. Dan saat ini ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh Tuhan pulihkan, yang bersuka cita melalui pertambahan usia saat ini, Tuhan kiranya menambahkan damai sejahtera, bahkan umur panjang kepada mereka. Biarlah melalui semuanya itu mereka terus merasakan bahwa kasih dan penyertaan Tuhan luar biasa dalam perjalanan kehidupannya. Kami pun berdoa untuk orang tua kami dalam masa usia indah. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka. Begitupun kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah. Engkau memberikan kesehatan yang terbaik. Pemeliharaan dari Tuhan terus menjadi doa kami. Biarlah bangsa dan negara kami ini terus dilindungi oleh tangan pengasihan-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, ini doa permohonan dan harapan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.